Saatnya kita kupas tuntas kejanggalan penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Ada 4 hal yang kita harus bahas. Satu, bagaimana sebenarnya prosedur penetapan impor komoditas. Yang kedua adalah apa kejanggalan terhadap proses yang terjadi. Yang ketiga adalah alasan-alasan hukum yang digunakan, apa kejanggalannya. Yang keempat, bagaimana tindak lanjut ke depan. Pertama, saya lama sekali berkecimpung di dalam proses penetapan bagaimana mengimpor komoditas. Jadi impor komoditas itu adalah ditetapkan melalui rapat koordinasi. Itu kalau untuk yang terkait dengan impor komoditas pertanian seperti beras, kemudian daging, kemudian bawang merah, bawang putih, dan komoditas pertanian lainnya, besarnya impor itu ditentukan dari perkiraan produksi tahun 1 tahun oleh Kementerian Pertanian, kemudian perkiraan kebutuhan yang biasanya dipakai adalah dari BPS, kemudian dirapatkan dan ditetapkanlah jumlah impor yang dibutuhkan masing-masing komoditas tersebut. Kemudian yang terkait dengan produksi seperti umpamanya gula, karena impor gula itu adalah terkait dengan konsumsi dan produksi gula rafinasi. Kemudian garam, karena ada garam industri dan garam konsumsi, itu biasanya datanya diperoleh dari Kementerian Perindustrian dan dan BPS untuk dilihat berapa sebenarnya kekurangan tahun ini, tahun tersebut, kemudian ditetapkan berapa impornya dan mekanisme impornya juga dibahas seperti itu. Itu prosedurnya sebenarnya. Jadi khusus gula artinya itu adalah rapat koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian BPS dan Kementerian Perindustrian. Nah, di situ ditetapkan jumlah impor yang akan dilakukan di tahun tersebut. Nah, tentang pelaksanaannya itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, yang kedua, kita bahas tentang apa kejanggalan daripada proses penetapan tersangka Tom Lembong. Kita lihat Tom Lembong itu adalah menteri tahun 2015-2016 dan baru diperiksa akhir 2023. Artinya itu 9 tahun baru diperiksa. Yang anehnya, yang diperiksa itu hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong dari 6 menteri yang Menteri Perdagangan selama selama pemerintahan Jokowi. Nah, yang kedua kejanggalannya adalah, kejanggalan lain adalah bahwa pemeriksaannya bertepatan dengan aktivitas Tom Lembong sebagai co-captain daripada tim Anies tahun Oktober 2023, karena proses ini adalah proses tahun 2023 bulan Oktober. Nah, yang menarik lain adalah bahwa penggeledahan saat itu tahun akhir 2023, penggeledahan Kementerian Perdagangan, menterinya adalah Zulkifli Hasan, yang kita tahu bahwa berseberangan politik dengan Tom Lembong, yaitu tim Anies dan tim Prabowo Gibran. Nah, anehnya lagi, setelah penggeledahan, Kejaksaan Agung langsung menyatakan bahwa tidak akan ada pemeriksaan lanjut terhadap Zulkifli Hasan karena dinyatakan tidak terlibat. Artinya, saya menduga penggeledahan tersebut bukanlah penggeledahan, tapi undangan Zulkifli Hasan sebagai perbedaan politik yang kebetulan Menteri Perdagangan untuk mengambil data-data terkait dengan Tom Lembong. Jadi itu bukan penggeledahan. Nah, sekarang kita masuk terhadap kejanggalan proses alasan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung kepada Tom Lembong. Ada 4 alasan. Alasan pertama, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa saat melakukan impor tersebut dalam keadaan surplus. Itu menurut saya adalah kebohongan publik yang sangat besar.
yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Karena tahun 2015 impor gula itu 2,88 juta. 2016 itu 4,75 juta. Nah, harus ingat bahwa impor ini adalah biasanya lebih rendah dari kuota. Kuota adalah minus daripada kekurangan produksinya. Jadi adalah sangat salah kalau dikatakan tahun itu adalah tahun bahwa saat mengimpor itu adalah surplus, karena tidak pernah ada surplus mulai udah hampir puluhan tahun tidak pernah ada surplus. Jadi adalah kebohongan besar bahwa pada saat dia mengimpor itu adalah surplus. Jadi tadi saya ulangi datanya, fakta yang menyatakan impor tahun tersebut 2015 2,88 juta, kemudian 2016 4,75 juta. Artinya bahwa yang dipersoalkan adalah impor 105.000 ton. Jadi jauh sekali di bawah angka impor yang ada. Di mana surplusnya? Gitu kan. Nah, kalau kita lihat yang dipersoalkan 105.000 ton artinya hanya sekitar 2,5% dari total impor tahun 2015-2016. Itu yang pertama, bahwa itu kebohongan publik, kebohongan alasan yang dibuat-buat. Yang kedua, dia menyatakan bahwa impor tersebut tidak melalui rapat koordinasi. Nah, ini sangat menarik karena rapat koordinasi sebenarnya itu hanya pada saat menetapkan kuota impor, jumlah impor yang akan jumlah komoditas yang akan diimpor. Pada saat pelaksanaan itu kewenangan penuh Kementerian Perdagangan. Kapan mau diimpor, siapa yang mengimpor, bentuk impornya seperti apa, itu adalah kewenangan Menteri Perdagangan, tidak dibutuhkan lagi rapat koordinasi. Dan yang lebih menarik lagi bahwa Kejaksaan menyatakan bahwa permen yang peraturan menteri yang digunakan alasan bahwa harus ada koordinasi adalah peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada saat itu bergabung itu tahun 2004. Padahal peraturan menteri tersebut dicabut, yang di 2004 itu menyatakan bahwa kalau impor yang terkait dengan gula itu tidak perlu koordinasi karena saat itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian menyatu. Nah, justru Tom Lembong yang membuat peraturan Menteri Perdagangan 2015 bulan Desember yang menyatakan bahwa harus ada rapat koordinasi untuk penentuan kuota impor. Nah, kok aneh, alasan yang digunakan adalah peraturan Menteri Perdagangan 2004, padahal yang dilaksanakan 2015 sudah tidak berlaku peraturan tersebut. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa impor gula harus dilakukan oleh BUMN, tapi kenapa diberikan ke swasta? Nah, ini kesalahan fatal juga Jaksa Agung yang tidak ada istilah bahwa impor itu kepada BUMN dan bukan BUMN, tapi yang disampaikan adalah impor dilakukan oleh industri yang akan mengolah. Karena ada dua impor di gula itu, impor gula rafinasi, yaitu gula putih balok batangan dan gula konsumsi. Nah, impor gula yang diberlakukan sekarang itu tergantung kebijakan pada saat itu, bahwa untuk gula konsumsi, gula pasir siap konsumsi itu hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Untuk gula rafinasi itu yang dipersoalkan ini adalah boleh dilakukan oleh perusahaan yang punya pabrik pengolahan gula rafinasi. Nah, di BUMN itu ada namanya pabrik gula rafinasi, jadi boleh juga diimpor oleh BUMN dan bukan BUMN. Jadi adalah sangat salah bahwa hanya boleh diimpor oleh BUMN. Itu adalah sangat salah. Nah, yang keempat adalah bahwa terjadi kerugian negara. Ini sangat menarik. Karena satu, ini hanya menyatakan terjadi potensi kerugian negara. Nah, padahal putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 menyatakan bahwa tidak boleh lagi digunakan pasal
yang potensi kerugian negara. Yang kedua, bahwa yang menentukan besarnya kerugian negara itu adalah BPK, KPK, Kejaksaan Agung nggak boleh menentukan sebagai kerugian negara. Saya pernah mengalami betul saat ini adalah di saat Kejaksaan Agung menjadikan tersangka Laksamana Soekardi tentang penjualan kapal tanker Pertamina. Kejaksaan Agung sudah menyatakan saat itu saya BUMN bahwa ini ada kerugian negara. Setelah diperiksa oleh BPK tidak ada kerugian negara. Jadi tidak punya hak sama sekali Kejaksaan Agung melakukan menyatakan ada kerugian negara. Oke, dari 4 alasan tersebut semua tidak masuk akal, dan apabila keempat alasan tersebut mau digunakan untuk menjerat pejabat, maka saya katakan 6 menteri perdagangan rezim Jokowi itu semuanya harus diperiksa kalau memang menggunakan itu. Dan saya pikir Jokowi adalah paling banyak yang terkena kalau ini dipakai, karena potensi kerugian negara yang dilakukan oleh Jokowi itu banyak sekali. Nah, hampir semua kalau potensi dimasukkan, coba potensi kerugian negara kereta api cepat berapa, potensi kerugian negara di ibu kota Nusantara berapa, potensi kerugian negara di jalan tol berapa, infrastruktur yang mangkrak, bandara semua berapa kerugian negara. Kalau gitu Jokowi dulu dimasukkan penjara. Nah, ini saya berharap. Nah, kalau kita lihat tadi kita lihat tadi prosesnya, maka dugaan saya bahwa penetapan tersangka Tom Lembong itu betul-betul politis dan tebang pilih yang dilakukan oleh Jokowi, karena ini terjadi di Oktober 2023, bukan pada saat bukan di rezim pemerintahan Jokowi penetapan kasus ini sebagai kasus. Nah, sepertinya sprindiknya juga tahun Oktober 2023. Di saat itu memang ketegangan politik sangat tinggi. Dan yang kedua, saya melihat perusahaan-perusahaan yang dibidik yang melakukan impor 105.000 ton itu adalah perusahaan-perusahaan yang sepertinya mengganggu bisnis oligarki yang selama ini memonopoli mafia impor pangan, impor termasuk gula. Sepertinya ini adalah pesanan pesanan Jokowi dan oligarki untuk menghukum ini agar menteri berikutnya tidak lagi berani memberikan kuota impor kepada bukan kelompok oligarki mafia impor. Nah, pasti kita bertanya, kenapa baru ditetapkan tersangka sekarang? Padahal Jokowi sudah bukan presiden. Jadi saya pikir ini adalah upaya kepada tujuan ini adalah tekanan oligarki mafia impor, dan kedua memberitahu agar oposisi Anda bisa dicari salahnya. Kesimpulannya menurut saya adalah bahwa ini benar-benar adalah proses politik tebang pilih yang sangat kasar dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada Tom Lembong. Karena kita lihat agar publik paham, Menteri Perdagangan yang ada sejak rezim Jokowi itu, Rahmat Gobel itu 10 bulan, Oktober 2014 sampai Agustus 2015, Tom Lembong itu 11 bulan, Agustus 2015 sampai Juli 2016, Enggar Tuasto Lukita itu 15 bulan, Juli 2016 sampai Oktober 2019, Agus Suparmanto 13 bulan, Oktober 2019 sampai Desember 2022, Muhammad Lutfi 16 bulan, Desember 2020 sampai Juni 2022, Zulkifli Hasan 28 bulan, Juni 2022 sampai Oktober 2024. Kita lihat jumlah impor gula saja di tahun masing-masing pejabat tersebut. Impor 2014 itu 2,98 juta, 2015 2,88 juta, 2016 4,75 juta, 2017 4,48 juta, 2018 5,03 juta,
2019 4,09 juta, 2020 5,54 juta, 2022 6,006 juta ton, 2023 5,07 juta ton, 2024 3,66 juta ton sampai dengan September. Jadi kalau kita lihat, menteri yang terlama menjabat selama rezim Jokowi adalah Zulkifli Hasan, dan importer gula terbanyak adalah pada saat Zulkifli Hasan. Tapi yang membuka kasus Lembong itu adalah membukakan pintu untuk membuka itu hanya kasus Lembong. Nah, lihat Lembong itu hanya kira-kira kalau kita melihat Lembong itu, Tom Lembong itu 11 bulan, Agustus 2015, kira-kira kalau Agustus tinggal sisa mungkin 1 juta ton. 2016 sampai Juli dari 4,75 juta ton, kira-kira setengahnya yaitu 2,5 juta. Berarti Tom Lembong hanya mengimpor kira-kira 3 sampai 3,5 juta ton selama menjabat. Nah, itu faktanya. Nah, jadi dia sedikit sekali mengimpor, tapi dia yang paling pendek jabatannya, tapi dia dinyatakan tersangka dengan alasan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Dan sekarang kalau kita lihat pernyataan Kejaksaan Agung semakin bulat, nggak jelas. Jadi saya berharap apabila Kejaksaan Agung meneruskan kasus ini dengan pemaksaan pemaksaan alasan hukum, maka sebaiknya seharusnya 6 menteri selama rezim Jokowi semua diperiksa. Tidak salah kalau Kejaksaan Agung memang tidak bisa membuktikan dan memang mencari hanya alasan memaksakan, hentikan proses ini. Karena ini sangat berbahaya, menjadi presiden hukum untuk menangkap semua orang dengan persepsi politik dan tebang pilih. Terima kasih. Sekali lagi, tegakkan hukum dengan baik, dan saya berharap Presiden Prabowo betul-betul menegakkan hukum sebagaimana selalu katakan bahwa dia rela mati menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah saya harapkan tegaknya hukum di rezim Prabowo, bukan tebang pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.